Kisah Nabi Hud adalah salah satu kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, yang memberikan pelajaran tentang ketaatan kepada Allah dan akibat dari kesombongan dan pembangkangan. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, yang merupakan bangsa yang sangat kuat dan makmur namun sombong dan menyekutukan Allah. Berikut adalah ringkasan kisah Nabi Hud berdasarkan Al-Quran. 1. Kaum Ad dan penyembahan berhala. Kaum Ad adalah salah satu bangsa yang tinggal di daerah Al-Ahqaf, yang terletak di antara Yaman dan Oman. Mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat, memiliki kekayaan yang melimpah, dan bangunan-bangunan yang megah. Namun, mereka menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid mengesahkan Allah. Mereka sombong atas kekuatan dan kemakmuran yang mereka miliki, sehingga mengabaikan peringatan Allah. Allah berfirman, "Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Fussilat ayat 15. 2. Dakwah Nabi Hud. Allah mengutus Nabi Hud untuk memperingatkan kaum Ad agar kembali kepada ajaran tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Hud mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, namun mereka menolak dan malah mengejeknya. Mereka menuduh Nabi Hud sebagai orang bodoh dan pendusta. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Namun, kaum Ad tetap keras kepala dan menolak ajakan Nabi Hud. Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. 3. Penolakan dan ancaman kaum Ad. Kaum Ad tidak hanya menolak ajakan Nabi Hud, tetapi mereka juga menantangnya untuk mendatangkan azab yang diancamkan jika dia benar-benar seorang nabi. Mereka merasa yakin bahwa mereka tidak akan ditimpa azab karena kekuatan dan kemakmuran yang mereka miliki. Nabi Hud kemudian memperingatkan mereka bahwa azab Allah akan segera datang jika mereka tidak bertaubat dan kembali kepadanya. Namun, peringatan ini tetap tidak diindahkan oleh kaum Ad. 4. Datangnya azab. Ketika kaum Ad terus-menerus menolak dakwah Nabi Hud, Allah menurunkan azab kepada mereka. Azab ini datang dalam bentuk angin kencang yang sangat dingin dan keras, yang menghancurkan mereka selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Kaum Ad yang sombong dan merasa kuat itu akhirnya hancur lebur, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Allah berfirman, "Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin lagi kencang." Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka adalah batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-7. 5. Pelajaran dari kisah Nabi Hud. Kisah Nabi Hud mengajarkan beberapa pelajaran penting. Antara lain kesombongan dan kedurhakaan mengundang azab Allah. Kaum Ad dihancurkan karena kesombongan mereka dan penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Hud. Ketaatan kepada Allah adalah penyelamat. Nabi Hud dan orang-orang yang beriman selamat dari azab karena mereka taat kepada Allah. Hikmah dalam peringatan. Nabi Hud menunjukkan kesabaran dan hikmah dalam berdakwah kepada kaumnya, meskipun mereka terus-menerus menolak dan mengejeknya. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan atau kekayaan yang bisa melindungi manusia dari azab Allah jika mereka menyimpang dari jalan yang benar. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan kaum Ad dan selalu berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah.